Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam karunia dan juga kenikmatan yang amat sangat banyak hingga tak mungkin bisa dihitungnya. Oleh karenanya, sepatutnya bagi seorang muslim senantiasa bersyukur atas kenikmatan tersebut. Salah satu kenikmatan yang masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua pada pagi hari ini adalah diberikannya kita semua kesempatan, diberikannya kita kesempatan atas dasar hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk sama-sama kita mencari keberkahan, sama-sama kita mencari manfaat, sama-sama kita mencoba untuk mempelajari sebuah ilmu, yaitu tata cara membaca Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita daripada kitab ilmu tajwid praktis, metode Asy-Syafi'i, yang kita masih dalam pembahasan bab makharijul huruf, seperti yang sudah berlalu, bahwa makharijul huruf sebagian besar, atau secara umum terbagi menjadi 5 bagian besar, dan kita sudah masuk kepada bagian yang ketiga. Setelah kita sudah membahas tentang bagian yang pertama, yaitu al-jawf. Keluar daripada al-jawf adalah huruf-huruf mad, Kemudian kita juga sudah membahas tentang makhraj daripada huruf halqi, atau huruf-huruf tenggorokan, bagian makhraj tenggorokan. Keluar daripadanya ada 6 huruf yang terbagi menjadi 3 bagian. Di bagian pangkal dikeluarkan dari situ 2 huruf, yaitu huruf hamzah dengan huruf ha. Kemudian naik lagi ke atas bagian tengahnya, bagian tengah tenggorokan, dikeluarkan daripadanya huruf ha dan juga ain. Naik lagi di bagian paling atas daripada tenggorokan, dikeluarkan daripadanya 2 huruf, yaitu huruf ghain dan kha. Kemudian bagian makhraj yang ketiga
adalah bagian lisan ya, atau lidah, yang juga kita alhamdulillah sudah membahas cukup panjang di setiap sesinya ya, yang berawal secara berurut dari pangkal lidah ya, dari lidah bagian paling belakang sampai ke depannya. Di bagian pangkal lidah ada huruf qaf dan juga huruf kaf ya, bagian pangkal lidah. Kemudian masuk bagian tengah ya, maju ke bagian tengah. Dari situ dikeluarkan 3 huruf, yaitu jim, shin dan juga ya. Kemudian masuk kepada bagian sisi lidah atau tepi lidah ya. Di situ dikeluarkan huruf bod ya, huruf bod. Kemudian juga masih menggunakan bagian sisi lidah atau tepi lidah ya. Namun bagian yang depan ya, termasuk juga dikatakan sebagai taraful lisan ya, yaitu dikeluarkan dari situ huruf lam ya. Masih di tempat yang sama ada juga huruf nun dikeluarkan, juga huruf ra masih di titik yang sama. Kemudian ada di titik yang sama ya, meskipun disentuhkan bagian ujung lidahnya kepada bagian yang sedikit berbeda di bagian langit-langit atau di gusi-gusi, yaitu huruf ta, dal dan juga ta. Dan pembahasan terakhir kita ya pada pertemuan lalu adalah di huruf-huruf shafir ya, masih berkaitan dengan ujung lidah ya, bahkan sampai akhir ya, karena memang akhir daripada lidah adalah ujung lidah ya. Yang terakhir kita bahas adalah huruf-huruf shafir, yaitu huruf sad, zai dan juga huruf sin ya. Namun yang membedakan itu semua adalah yang pertama mungkin titik disentuhkan ujung lidahnya ya. Ada yang disentuhkan kepada pangkal lidah, ada yang disentuhkan kepada ujung lidah ya. Ada pangkal lidah, pangkal gigi ya, pangkal gigi seri, ada yang ke gusi dan lain sebagainya ya. Adapun huruf shad ditempelkan ya, atau disentuhkan kepada bagian gigi seri bawah ya, 2 gigi seri bawah ya. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang makhraj, huruf-huruf terakhir ya daripada pembahasan bab lisan atau lidah, yaitu huruf dha, zal dan juga fa ya. Inilah pembahasan pada pagi hari ini, insyaallah akan kita perinci. Baik, sebelum kita membahas inti daripada pembahasan yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini ya, maka dihimbau kepada seluruh pendengar ya atau pemirsa dimanapun Anda berada ya, bahwa pelajaran-pelajaran yang telah berlalu diharapkan bisa diulang-ulang terus ya, dimurajaah, karena seperti ilmu-ilmu yang lain ya, seperti ilmu-ilmu yang lain, idealnya ketika kita menuntut ilmu atau mempelajari suatu ilmu, maka inti daripada mempelajari sebuah ilmu adalah prakteknya ya. Prakteknya, dan prakteknya membutuhkan kepada sebuah acuan, kepada sebuah dasar ya. Apalagi membaca Al-Qur'anul Karim ya, yang sebagian besar kita membacanya setiap hari ya, bahkan harus membaca setiap hari, minimalnya di dalam salat ya, minimalnya di dalam salat, maka dibutuhkan untuk mengulang-ulang terus agar supaya bacaannya tidak stuck di situ, bahkan semakin buruk ya. Namun idealnya dia bacaannya ketika mempelajari harusnya kualitasnya meningkat ya. Oleh karenanya diharapkan kepada ikhwan sekalian ya, atau para pemirsa dimanapun antum berada, baik yang menyaksikan ataupun yang mendengarkan, maka hendaknya sering-sering mengulang ya, sering-sering mengulang pelajaran yang telah berlalu. Dan alhamdulillah pada zaman sekarang ini semuanya direkam ya, ada rekam jejaknya ya, semuanya bisa diulang-ulang secara pembahasan ya. Tidak hanya kita bisa melihat, tapi sekaligus bisa mendengarkan ya via YouTube, Facebook dan seterusnya ya. Nah, maka di situ kami harapkan supaya
kualitas keilmuan kita ya, selain hanya pemahaman, tapi secara praktek pun bisa akan lebih baik dan meningkat secara terus-menerus di setiap waktunya. Baik. Ikhwati fillah, para pemirsa rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita masuk kepada pembahasan yang berkaitan dengan makhraj daripada huruf dha, dzal dan juga tha ya. Ini merupakan huruf terakhir ya, yang ada dalam pembahasan lisan. Ketiga huruf ini ya. Dan ketiga huruf ini ya adalah termasuk di antara huruf-huruf yang cukup sering pengucapannya dipertanyakan ya. Sering sekali ada pertanyaan, apa bedanya huruf dha dan juga huruf dha ya. Huruf dha, huruf dad, bedanya di mana ya? Kalau yang belum tahu, dha sama dha itu di mana? Dua-duanya. Dha, kalau enggak dha sama dha itu di mana ya? Atau perbedaan antara huruf dha dengan zal atau zai bahkan ya. Nah, ini bedanya di mana? Seperti apa? Sama-sama semuanya ada z-nya semua, seperti itu ya. Nah, makanya di sini dibutuhkan apa? Pengetahuan ya, yaitu dengan belajar, menuntut ilmu. Dipelajari ilmunya seperti apa sehingga kita bisa mengetahui apa perbedaan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Sama dengan huruf dzal ya. Dzal juga cukup sering dipertanyakan. Huruf dzal ini sama tidak dengan huruf zai ya. Bahkan sebagiannya terkecoh dengan bentuknya. Bentuknya hampir sama. Yang mana ini? Ketika dituliskan dua-duanya sama bentuknya. Ya. Ketika nulis sendiri dua-duanya bentuknya sama. Bingung ini hurufnya yang mana ya. Nah, makanya di sini perlu diketahui. Sama dengan huruf tha ya. Huruf tha juga cukup sering kita jumpai ya, pengucapannya secara khusus ya. Pengucapannya secara khusus agak melenceng atau agak berbeda ya, tidak semestinya diucapkan seperti itu ya. Apa bedanya huruf tha dengan huruf shin ya? Huruf shin juga dengan huruf sin biasa. Perbedaannya di mana? Oh, mungkin agak nyerempet sedikit. Yang sama itu dengan huruf shin karena punya titik 3 dan sebagainya ya. Nah, sebagian bingung ya, maka perlu belajar. Nah, di samping itu semua ya, yang paling inti yang menjadi permasalahan adalah sebetulnya titik dikeluarkannya ketiga huruf ini. Nah, ketika kita mengetahui titik dikeluarkannya huruf-huruf tersebut ya, atau titik makhrajnya ya, maka selesai sudah urusan sebetulnya ya. Hilanglah rasa atau hilanglah kesalahan ya. Hilanglah ketidaktahuan perbedaan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Oh, sekarang mengetahui ternyata huruf tha itu keluarnya dari sini, huruf dha keluarnya dari sini dan seterusnya, sehingga tidak ada kesalahan lagi dalam pengucapan huruf dha dengan huruf zai misalnya, atau dengan huruf dzal atau dengan huruf dad ya. Huruf dzal tidak salah lagi pengucapannya ya, tidak sama lagi dengan huruf zai. Huruf tha juga dengan huruf yang lainnya sama ya. Oleh karenanya kita akan coba membahas tentang ketiga huruf ini ya, khususnya secara titik makhraj ya, titik dikeluarkannya huruf-huruf tersebut, dan juga tata cara pengucapan ketiga huruf ini. Baik. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya, bisa dilihat di dalam kitab ya, definisi daripada makhraj ketiga huruf ini adalah disebutkan ya, tertulis punggung ujung lidah. Punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung dua gigi seri atas. Nah, ini titik makhrajnya ya, atau titik dikeluarkannya ketiga huruf ini. Satu tempat ya untuk lidahnya. Kenapa berbeda-beda cara pengucapannya? Tentu saja
cara mengucapkannya yang berbeda ya. Suaranya berbeda padahal di satu tempat ya. Kenapa? Karena cara mengeluarkannya atau disebut dengan sifatnya berbeda-beda ya. Baik, perhatikan sekali lagi. Punggung ujung lidah ya. Punggung ujung lidah pada posisi ya menempel di ujung dua gigi seri atas. Nah, dari sini sebetulnya sudah bisa kita lihat ya, sudah bisa kita lihat punggung ujung lidah. Nah, seperti yang sering kita sampaikan bahwa ketika disebutkan sebuah bagian daripada lidah, maka harusnya kita sudah terbayang ya. Harusnya kita sudah terbayang di mana bagian lidah tersebut ya. Kalau punggung ujung lidah ya artinya mana? Nah, kita ambil dulu yang sering kita dengar ya atau yang kita pernah sampaikan, pernah kita bagikan dari segi gambar mungkin ya mudahnya, yaitu ujung lidah. Ujung lidah itu bagian mana? Ujung lidah itu bagian ujung ya. Tapi tidak semerta-merta bagian ujungnya sini ya, yang paling depan bagiannya. Tidak, tapi apa? Ada bagian yang permukaan lidah juga. Itu juga disebut dengan ujung lidah ya. Ada sedikit ke bagian dalam di bagian permukaan lidah. Nah, itu mungkin ya yang dimaksudkan dengan punggungnya tadi ya. Jadi punggung ujung lidah ya. Punggung tapi bagian ujungnya ya. Jadi bagian permukaan lidah ya, tapi bagian yang paling depan ya. Bagian punggungnya ya, bagian permukaan paling depan ya. Itulah yang dimaksud daripada titik punggung ujung lidah. Kemudian sisi makhraj yang satunya apa? Yaitu ditempelkan pada posisi ujung dua gigi seri atas ya. Kalau ujung gigi seri atas artinya apa? Bagian paling bawahnya ya daripada gigi seri atas. Nah, itulah titik dikeluarkannya apa huruf-huruf ini ya atau ketiga huruf ini. Yang mudahnya adalah yang pertama lihat di gambar saja ya. Lihat di gambar bahwa ujung lidahnya ditempelkan kepada ujung gigi seri. Dan ujung lidah, perhatikan sekali lagi, ujung lidah bukan hanya bagian ujungnya saja, tapi bagian permukaan ya, bagian atas permukaan ujung lidah tadi. Nah, itu ditempelkan kepada ujung gigi seri. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, ujung gigi seri. Bukan dinding bagian dalam gigi seri ya. Bukan dinding bagian dalamnya. Nah, tapi ujungnya, ujung gigi serinya. Nah, ujungnya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, mudahnya adalah seolah kita ingin menggigit ujung lidah kita. Nah, mudahnya begitu ya. Jadi ujung lidahnya dikeluarkan ya. Tapi sedikit saja ya. Sedikit saja. Za atau za fa. Za fa. Za fa. Nah, kalau misalnya karagok ya, ketika mengeluarkannya sedikit, keluarkan saja agak banyak nggak masalah. Untuk latihan nggak masalah ya, dikeluarkan agak banyak nggak masalah. Suaranya kurang lebih sama ya. Keluarkan aja agak banyak lidahnya. Kalau misalnya sedikit agak karagok ya, keluarkan agak banyak nggak masalah untuk latihan ya. Dha dha fa, dha dha fa. Nah, itu untuk berlatih nggak masalah ya. Tapi idealnya atau yang paling tepat adalah dikeluarkan hanya sedikit saja ya. Dha dha fa. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Sekarang kita akan coba bahas satu persatu cara pengucapan daripada ketiga huruf ini ya. Yang pertama adalah huruf dha ya. Huruf dha ya, pengucapannya atau cara pengucapannya adalah yang perlu diperhatikan sebelum kita ucapkan huruf dha ini adalah yang pertama jelas ya, perhatikan titik makhrajnya, titik dikeluarkannya huruf
dha ini. Ya, sekali lagi berarti titiknya tadi apa? Punggung ujung lidah ya. Ujung permukaan lidah ya bagian atas ditempelkan kepada ujung gigi seri. Syuf. Apa? Perhatikan lagi ya di bagian giginya. Ke bagian mana? Yaitu ujung ya, bukan bagian dinding gigi serinya ya. Tapi ujungnya ya. Bukan dinding bagian dalamnya tapi bagian ujungnya. Ditempelkan kepada ujung gigi serinya. Gigi seri atas ya. Yang digunakan sebetulnya gigi seri atas. Adapun gigi seri yang bawah tidak perlu menempel sebetulnya ya. Tidak perlu menempel, apalagi menekan ya. Tapi menempel enggak masalah asal tidak menekan. Baik. Kemudian cara mengucapkannya adalah ya seperti atau agak digesekkan antara kedua ujung tersebut ya. Seperti digesekkan atau sedikit digesekkan antara kedua ujung tersebut. Seperti ini kurang lebih ya. Dha sama dengan ketiga huruf yang lainnya ya. Sebetulnya agak digesekkan. Saya lebihkan sedikit ya, agak banyak. Dha, dza, tha ya. Nah, gesek itu kan gesek kayak begini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi ini cuma sedikit saja. Dha, dza, tha. Nah, seperti itu sebetulnya. Makanya kalau diperhatikan pengucapan ketiga huruf ini seperti ada adz-nya dulu ya. Dha ya, seperti adz, seperti ya. Tapi sangat singkat. Dha, dza, sama tha juga sama ya. Tha seperti tha baru maju ya. Padahal itu apa? Karena gesekannya tadi ya, karena gesekan sehingga tidak langsung hilang suaranya tapi seperti ada adz-nya tadi ya. Nah, itu yang pertama ya atau yang kedua ya, yaitu pengucapan huruf dha. Perhatikan titiknya, kemudian cara pengucapannya adalah seperti atau sedikit menggesek antara kedua ujung lidah ini ya, atau kedua ujung lidah dengan ujung gigi serinya. Baik. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga ketika pengucapan huruf dha adalah tidak melahirkan hembusan udara yang deras. Ya. Jangan dha. Ada hembusan udara yang deras. Ya. Nanti biasanya zal yang cukup sering ya, huruf zal. Nah, huruf dha tidak ada hembusan udara yang deras. Tapi ini tidak semua orang ya mengucapkannya, tidak terlalu banyak juga, tapi ini perlu diperingatkan ya, perlu diperingatkan ya. Nah, huruf dha tidak ada hembusan udara yang atau tidak ada udara yang menghembus secara deras ya. Jadi dha ya, dha, dhi, dhu ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Peringatan yang lain ya, pengucapan huruf dha adalah ditebalkan ya. Pengucapannya ditebalkan ya. Jadi bedakan antara dhi dengan dhi. Dhi. Bedakan antara dhu dengan dhu. Ya, jadi di antara hal yang paling penting untuk diperhatikan ketika pengucapan huruf dha adalah ketebalan huruf tersebut ya. Tebalnya huruf tersebut ketika diucapkan ya, apapun kondisinya ya. Baik harakatnya fathah, dhamma ataupun kasrah, ataupun ketika dalam keadaan sukun ya. Ataupun dalam keadaan sukun, maka huruf dha akan selalu tebal ya. Baik. Itulah kurang lebih ya hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengucapkan huruf dha ya. Sekarang kita coba ucapkan ya, kita praktekkan. Silakan diikuti. Dha, ya, pangkal lidahnya ketika dimadkan dipertahankan ya. Pangkal lidahnya khususnya ketika dimadkan dipertahankan di atas ya. Jadi bunyinya dha, dhi, dhu. Jadi tidak dha.
Tidak diturunkan si pangkal lidahnya sehingga madnya berubah ya. Mad akan mengikuti ketebalan sebuah huruf ya. Baik. Dhi, dhu, 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 al, il, ul, azabun azim, azim. Ya, kurang lebih begitu cara pengucapan huruf dha. Sekarang huruf yang kedua ya, yaitu huruf dzal. Ya. Huruf dzal adalah huruf dha. Ya. Tidak ada bedanya antara huruf dzal dengan huruf dha kecuali satu hal yang membedakan antara kedua huruf tersebut. Yaitu huruf dzal merupakan versi tipis daripada huruf dha. Nah, adapun sisanya selain tebal dan tipisnya sama ya. Sisanya sama. Ya mudahnya tadi ya. Huruf dzal adalah versi tipis daripada huruf dha. Tidak ada yang membedakan antara kedua huruf tersebut kecuali tebal dan tipisnya saja. Ya. Kalau huruf dha ya, huruf dha ketika diucapkan tebal, kalau huruf dha tipis, dha. Ya, memang cukup signifikan ya, atau cukup kontras perbedaannya ya. Tapi itulah ya, makanya kita sering peringatkan antara dengan tebal dan tipisnya suatu huruf ya. Tebal dan tipis maka perlu diperhatikan sehingga betul-betul terlihat ya di sini. Bedakan antara dhi dengan dhi ya. Dhi, dhi. Bisa dibedakan enggak di sini? Bedakan antara a'udzu, a'udzu, a'udzu dengan a'udzu, dzu, 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 dzu. Bisa dilihat nggak di situ? Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Nggak tahu saya. Nah, itulah perbedaan ya. Hanya sebatas tebal dan tipis saja ya perbedaan antara huruf dzal dengan huruf dha. Adapun sisanya ya, selain sifat isti'la dan itbaq, maka semuanya sama ya. Semuanya sama. Di antaranya adalah tadi cara pengucapannya adalah huruf seperti huruf dha, huruf dzal juga digesekkan ya. Sama huruf tha juga sama ya. Ketiga huruf ini agak digesekkan antara kedua ujung makhrajnya ya. Kedua ujung sisi makhrajnya, yaitu ujung lidah dengan ujung gigi serinya. Kemudian ketika diucapkan tidak ada hembusan udara juga, sama seperti huruf dha ya, huruf dha. Jadi jangan dha, 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 dha. Ada hembusan udara di situ ya. Tidak, tapi dha, 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 suara saja ya, suara. Adapun udara mungkin sedikit keluar pasti ada ya. Baik, itulah perbedaan antara huruf dzal dengan huruf dha ya. Sekali lagi ya, huruf dzal merupakan versi tipis daripada huruf dha. Nah, kemudian huruf berikutnya tentu saja adalah huruf tha ya. Huruf tha. Nah, yang perlu diperhatikan ketika pengucapan huruf tha tentunya adalah titik dikeluarkannya atau titik makhraj daripada huruf tha ini ya. Yaitu ujung lidah sama ya, seperti dua huruf sebelumnya, ujung lidah atau ujung punggung lidah ya, ujung permukaan lidah ditempelkan kepada ujung gigi seri bagian atas ya. Dan cara pengucapannya sama, sekali lagi agak menggesek ya. Sedikit digesek antara kedua sisi makhraj tersebut ya. Kemudian huruf tha juga sama ya, di antara seperti huruf dzal sama di antara huruf yang tipis ya, jangan ditebalkan ya, meskipun kita jarang temui ya huruf tha ini ditebalkan, tapi ini perlu diperingatkan ya bahwa huruf tha merupakan huruf yang tipis ya, huruf yang tipis. Nah, di antara sifat yang membedakan antara huruf tha dengan dua huruf yang
sebelumnya adalah huruf tha memiliki sifat hams, ya, yaitu apa? Ada hembusan udara, ya, atau suara samar, ya. Karena apa? Udara yang menghembus. As, 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 fa, fa, fa. Nah, ini berbeda dengan dua huruf sebelumnya, ya. Kalau huruf tha maka ada hembusan udaranya, ya. Namun sekali lagi yang mungkin paling harus diperhatikan oleh kita ketika pengucapan huruf tha ini, ya, atau bahkan ketiga huruf ini, ya, yang sering terjadi kesalahan adalah titik dikeluarkannya huruf tersebut atau dari segi makhrajnya saja, ya. Cukup sering kita jumpai bahwa ujung lidahnya itu tidak ditempelkan kepada ujung gigi seri, tapi ditempelkan kepada dinding gigi seri, ya, atau di gigi bagian dalamnya, ya, tidak dikeluarkannya. Lidahnya tidak dikeluarkan, atau bahkan bisa jadi sebagian yang ditempelkan adalah bukan ujung lidahnya tapi hampir ke bagian tengah lidah, ya. Hampir ke bagian tengah lidah, punggung bagian tengah, ya, hampir bagian tengah, kemudian ditempelkan kepada gusi. As. Nah, ini lain lagi, ya, lebih jauh lagi. As tidak seperti itu, ya. Maka perlu diperhatikan sekali lagi titik daripada makhraj huruf-huruf yang tiga ini, ya. Baik, itulah mungkin pembahasan, ya, ketiga huruf ini, khususnya dari segi makhraj. Berikut juga tadi sudah kita coba praktekkan, ya, sebisa mungkin pengucapan ketiga huruf ini. Sekarang kita coba review ulang sekaligus kita coba praktekkan pengucapan ketiga huruf ini dengan berbagai metode, ya. Nah, kita coba latih ya. Sebelumnya kita ingatkan lagi, ya. Yang pertama tadi untuk huruf dha, ya, adalah di antara cara pengucapannya, ya, yang perlu diperhatikan adalah titik makhrajnya. Sekali lagi titik makhrajnya perlu diperhatikan, ya. Ini sangat kita wanti-wanti, ya, titik makhrajnya, ya, yaitu ujung lidah atau ujung punggung lidah yang ditempelkan kepada ujung gigi seri. Perhatikan ujung gigi seri, ya. Jangan kemana-mana, jangan ke dinding gigi seri dalam, ya, apalagi sampai kepada langit-langit atau gusi-gusinya, ya. Maka ini tidak tepat, ya. Kemudian di antara yang perlu diperhatikan juga adalah huruf dha merupakan huruf yang tebal, ya, huruf yang tebal, ya. Tidak seperti huruf dzal, ya. Kemudian tidak ada hembusan udara, tidak ada udara yang menghembus ketika pengucapan huruf dha. Adapun untuk huruf dzal, ya, mudahnya tadi apa? Dzal merupakan versi tipis daripada huruf dha, ya. Yang membedakan antara kedua huruf tersebut hanya di bagian tebal dan tipisnya saja. Huruf tha tadi kita sudah sampaikan, ya, sama cara pengucapannya yang perlu diperhatikan adalah, ya, titik makhrajnya. Titik dikeluarkan huruf tersebut, kemudian cara pengucapannya sedikit digesek antara kedua sisi makhraj, dan ciri khas, ya, huruf tha ini di antara dua huruf yang lainnya adalah ada hembusan udaranya, ya, dan juga dibaca secara tipis, ya, suaranya tipis ketika pengucapan huruf tha. Nah, sekarang kita coba latih, ya, sebentar untuk pengucapan ketiga huruf ini. Dha, dhi, dhu, al. Nah, perhatikan huruf yang tebal sering sekali. Sering kita sampaikan huruf tebal sering sekali mempengaruhi apa? Huruf sebelumnya ataupun setelahnya, ya. Maka jangan mengucapkan la. Kita inginkan hamzah yang berharakat fathah, ya. Bukan hamzah yang bunyinya o, ya. La, tapi a. Nah, silahkan. Ya. Azabun azim. Dicoba metode halaman 44.
ذو ضاضن ضضن من المضن مضيضا ضنضا. Baik, ikhfanya di sini ikut menebal ya. Dha ya. Nanti akan terlihat beda ketika kita mengucapkan huruf zal ya. Kita coba lihat. Silahkan bisa diikuti ya sebisa mungkin dan kami harapkan bisa dimaksimalkan secara pengucapan ya. Dha, dhi, dhu, dhu. Nah, ini cukup rawan juga pengucapan huruf zal yang berharakat dhammah ya. Condong menebalkan ya. Sebagian orang condong menebalkan dhu la. Tapi dhu ya. Baik. Az, iz, uz, za, zi, zu, az. Perhatikan di bagian ikhfanya. Zu, zan, zani, zazna. Bedakan antara zu, zu, dengan za ya. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Sekali lagi zu, zani, zazna. Minal muzni madhiza zaniza. Baik, untuk huruf fa, fi, thu, af, if, uth, fa, fi, thu, af, thu, than, thani, thasna. Minal muthni mathithan fanitha. Baik. Itulah kurang lebih ya materi yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di pekan depan insyaallah taala dengan pembahasan di bagian makhraj yang berikutnya atau yang keempat, yaitu bagian bibir ya, atau syafatan atau syafatain ya. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di akhir pembahasan nanti. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777 10 14768 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818 647 824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Baik, syukur jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Selanjutnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita berlanjut pada sesi praktek atau sesi bimbingan tilawah dari surah Al-Kafirun Ustaz ya. Sekarang insyaallah. Ya, dari surah Al-Kafirun dari mulai ayat 1 insyaallah.
Nanti selepas sesi praktek ini antum dapat menyetorkan pelajarannya melalui layanan interaktif line telepon 02286862637 ataupun jika punya pertanyaan berkaitan dengan materi yang dibahas di pagi hari ini silahkan kirimkan ke WhatsApp ataupun pesan singkat 0811-227-1476. Dan selanjutnya kita persilahkan kembali Ustadz untuk membimbing kita dari bimbingan tilawah di Surah Al-Kafirun. Untuk itu kami persilahkan kembali Ustadz. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas atau mempelajari ya sedikit tentang cara membaca ya atau tata cara membaca di surat An-Nasr ya. Di surat An-Nasr. Ya, sekarang insyaallah kita lanjutkan di surat berikutnya ya. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, kita insyaallah nanti mundur ya. Yang kita lakukan adalah mundur ya dari surat yang paling ujung tapi kita mundur. Nah, sekarang kita di surat Al-Ghafirun ya. Kami harap bisa diperhatikan terlebih dahulu ya penjelasan atau beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam surat ini di setiap ayatnya ya. Tidak, sekali lagi tidak terburu-buru untuk berusaha menelpon ya sehingga penjelasannya dikesampingkan ya. Maka ini akan sama saja ya langsung menyetorkan tanpa mempelajari sesuatu ya. Nanti bahkan bisa mengambil cukup banyak waktu kalau kita koreksi semuanya tanpa mempelajari terlebih dahulu ya apa yang akan disampaikan. Baik, kita akan coba ya praktekkan langsung. Silakan disimak terlebih dahulu. Boleh diikuti ya, boleh diikuti. Silakan sebisa mungkin. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik, langsung kita bahas saja ya. Di sini yang perlu diperhatikan yang pertama adalah huruf lam ya, huruf lam yang disukunkan ya. Kita memperingatkan sebagian orang ya terkadang huruf lam ini dipantulkan. Terkadang ya. Qul ya beberapa kali terjadi di 3 surat pertama kita ya. Atau 3 surat Qul Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Beberapa kali terjadi maka kita peringatkan lagi ya. Maka huruf lam tidak memantul ya. Qul ya ya. Di antara sebab terjadinya pantulan pada huruf lam adalah terlalu terburu-buru melepaskan ujung lidahnya ya dari gusinya ya. Terlalu terburu-buru melepaskan lidahnya ya atau membuka kedua sisi makhrajnya ya. Maka tidak perlu terburu-buru ya. Qul ya ya, ditempelkan dulu sejenak lah ya. Ya. Itu yang pertama ya. Kemudian huruf ya yang dimadkan di sini adalah merupakan mad jaiz ya, bukan mad wajib ya, meskipun tulisannya mungkin seperti tersambung tapi di sini merupakan ya nida ya. Ya nida atau ya untuk memanggil, maka dia merupakan satu huruf ya. Satu huruf ayyuha nanti ya di antara nida juga tapi yang lainnya. Baik, maka di sini merupakan 2 kata yang terpisah sebetulnya sehingga dikatakan sebagai mad jaiz ya. Mad jaiz ukurannya bisa 2 ya,
boleh 2 harakat ya. Boleh juga 4 ya. 4 sampai 5 boleh ya, mad jaiz. Ya. Tapi di situ diperlukan konsisten ya. Kalau mad jaiz di sini kita baca 2 harakat, maka semuanya harus 2 harakat. Ya. Tapi untuk pembelajaran biasanya kita panjangkan. Kita memilih yang pertengahan ya, yaitu 4 harakat ya, 4 atau sampai 5 harakat. Nah, maka semuanya mad jaiz yang ada dibaca 4 sampai 5 harakat ya. Tidak kurang, tidak lebih ya. Untuk pembelajaran. Qul ya ayyuhal kafirun ya. Kurang lebih 4 harakatan ya. Taib. Kemudian poin yang perlu diperhatikan juga adalah huruf ya yang ditasydidkan ya. Huruf ya yang ditasydidkan. Ayyuha. Ya, di sini memang ada hentakan ya. Karena bertasydid, huruf ya bertasydid, maka dihentakkan. Ayyuha. Tapi ya, peringatan yang perlu kita sampaikan adalah huruf ya yang bertasydid jangan sampai mematikan suaranya ya. Jangan sampai mematikan udara atau suara yang ada. Jangan ayyuha la. Tapi kalau mau kita panjangkan ya, ada suara, masih ada suara ayyuha. Tetap menekan atau menghentak ya, tapi tidak mematikan suara huruf ya tersebut ya. Jadi qul ya ayyuha seperti itu kurang lebih ya. Taib. Mungkin itu ya yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diperhatikan dalam praktek ayat yang pertama ini. Baik, sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah. Baik. La a'budu ma ta'budun. Baik, di sini juga perlu diperhatikan huruf lam yang dimadkan mad jaiz sama di sini ya, la a'budu. Baik. Tadi sudah kita bahas. Ya. Yang kedua yang mungkin perlu diperhatikan adalah huruf ain yang disukunkan ya. Huruf ain yang disukunkan sama, jangan dimatikan suaranya. La, tapi a'budu ya, tetap mengeluarkan suara ya, karena menempelkan secara lunak ya antara kedua sisi makhraj di bagian tengah tenggorokan. A'budu, jangan a'budu ya. Jangan dimatikan si suaranya. Baik. Kemudian di sini ada 2 ain ya. 2 ain yang disukunkan, maka perhatikan tadi jangan sampai dimatikan ya. Makhraj huruf ain sudah kita bahas di bagian tengah tenggorokan. Kemudian peringatan lain di ayat yang ini juga adalah huruf dal ya. Di sini huruf dal yang berharakat dhammah, hati-hati malah lari kepada dhad ya, atau menebalkannya sehingga terdengar seperti huruf dhad ya. Bedakan antara na'budu sama na'budu. Du ya. Du dengan bu la ya. Seperti itu. Baik, silahkan diikuti. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Baik. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Baik, di sini sama ya. Ada mad jaiz wala la. Kemudian yang perlu diperhatikan di ikhfa-nya ya. Di ikhfa-nya. Antum
Antum, antum. Nah, di sini bisa dikatakan imbang ya antara udara yang kepada khayshum juga kepada jauh. Di sini ada ya, tetap ada. Antum jangan diangkan semua ya, jangan diangkan semua. Kalau ang berarti bunyinya ke hidung semua, ang. Jangan angtum ya, tapi antum. Nah, di sini juga ada huruf ain yang atau yang sukun ya. Perlu diperhatikan juga, tadi sudah kita peringatkan ya. Wala antum abiduna ma a'bud ya. Abiduna ma a'bud. Ya. Kemudian hal yang berikutnya juga perlu kita ingatkan adalah qalqalah huruf dal di akhir ya. A'bud, bud, bud. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Baik. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayat berikutnya wala ana abidum ma abadtum. Baik, perhatikan di huruf hamzah ana ya. Dengan setelahnya ada huruf ain ya. Ana'a. Nah, di sini perlu diperhatikan atau perlu konsentrasi mungkin ya, sebagian yang belum terbiasa dalam pengucapan yang benar, pengucapan huruf yang benar bisa terkecoh ya antara pengucapan huruf hamzah dengan ain ya. Ana abidun ya. Dan huruf nun di sini tidak dipanjangkan ya. Ana ya, setiap ana ya. Setiap ana di dalam Quran ya, di dalam mushaf untuk qiraah Hafiz an Asim di sini tidak dimadkan huruf nunnya ya. Ana ya, satu harakat saja, tidak dua harakat. Makanya dibaca ana abidun langsung ya. Baik. Kemudian yang lain juga ya, abadtum yang perlu kita peringatkan adalah huruf dal ya. Abadtum, huruf dal di sini langsung diidghamkan secara kamil ya. Diidghamkan secara sempurna kepada huruf ta sehingga langsung menjadi huruf ta ya. Tidak ada efek daripada huruf dal atau sifat yang lain, langsung melebur kepada huruf ta. Abadtum langsung ya. Ana abidum ma abad, langsung ta. Abadtum ya, seperti itu. Baik. Wala antum abiduna ma wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Nah, ya, ayat yang berikutnya sudah kita bahas ya. Untuk mempersingkat waktu kita lewati saja tapi kita baca ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik, ayat berikutnya lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Baik, perhatikan di sini cukup sering kita jumpai kekeliruan ya, sedikit. Lakum khususnya pada huruf mim yang disukunkan ya. Huruf mim yang disukunkan jika tidak bertemu dengan huruf mim atau huruf ba. Sekali lagi saya ulangi. Huruf mim sukun jika tidak bertemu dengan huruf mim lagi dan huruf ba,
maka dia tidak digunahkan dengan gunah yang panjang ya. Jangan lakum, ini yang pertama masih aman biasanya ya. Lakum dinukum. Nah, ini di antara kesalahan yang cukup kita sering jumpai ya. Jadi huruf mim sukun padahal tidak bertemu dengan huruf mim lagi ataupun huruf ba ya, maka tidak perlu digunakan dengan gunnah yang panjang. Memang ada sifat gunnah asliyah di situ ya. Ada gunnah asliyah lakum dinukum waliyadin, tapi menjadi izhar ya. Izhar tidak digunnahkan dengan gunnah yang panjang ya. Tapi dilangsungkan kum dinukum waliyadin ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian huruf yang berikutnya juga lakum dinukum waliya. Nah, huruf ya di sini jangan hanya dikeluarkan dari jauf ya. Jangan seperti mad yang difathahkan ya, atau mad fathah ya, yaitu a. Lakum dinukum waliyadin ya, tidak menempelkan tengah lidahnya kepada langit-langitnya ya, atau tidak mengeluarkan makhrajiyah ya, tapi waliyadin ya-nya diucapkan ya, jangan terlewatkan. Nah, itu saja ya. Kita coba sekali lagi baca. Lakum dinukum waliyadin. Baik, kita baca dari awal ya. Silahkan diikuti sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Setelah itu coba kita angkat telepon untuk menerima bacaan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Nah, demikian mungkin yang bisa disampaikan untuk menjelaskan surat Al-Ghafirun ini. Selanjutnya kita coba terima telepon. Kami serahkan kepada moderator. Nah, ya, syukron Ustaz atas bimbingannya. Selanjutnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kami membuka sesi interaktif bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di surah Al-Kafirun 1 sampai dengan 6. Silakan telepon kami di 022868662637 dan kita coba angkat penelpon pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Dadat di Sariwangi. Oh, Pak Dadat. Ya, silakan Pak Dadat di Sariwangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ulangi, afwan, Pak Dadat, ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Ya, la-nya agak panjang sedikit lagi Pak Dadat ya. Silahkan. La a'budu. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Sekali lagi, wala antum. ولا أنتم عابدون ما أعبد Naam, la ba'as. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Pak Dadat disesuaikan ya, afwan, di madnya di situ sama-sama mad jaiz ya. Wala antum abiduna ma, sama itu kadar madnya sama ya. Silahkan. ولا أنتم عابدون ما أعبد Nah, لكم دينكم ولي دين. sekali lagi, lakum dinukum. لكم دينكم ولي دين. Iya, hati-hati Pak Dadat, huruf mimnya jangan dipantulkan ya, yang disukuni. Lakum, lakum dinukum. Kemarin sempat kejadian juga ya Pak Dadat ya. Jadi sebabnya kenapa bisa mantul? Terlalu cepat Jangan buru-buru dilepas ya. dilepas. Antara kedua sisi makhrajnya jangan terlalu buru-buru dilepas, santai saja. Lakum dinukum. Jangan lakum langsung dilepas. Ya, jangan. Baik, silakan dicoba lagi. Lakum. Lakum dinukum waliya din. Iya, lebih baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran, jazakumullah khair. Wa jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan Pak Dadat Sujatmika di Seriwangi ya atas partisipasinya. Selanjutnya kita coba angkat kembali penelpon selanjutnya di 022868632637. Kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Zain Abdillah dari Kiara Condong. Ya, Akhi Zain Abdillah. Silakan Akhi Zain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, Masya Allah ya, Akhi Zain Abdullah. Sudah sangat baik ya, barakallahu. Barakallah, jazakallah khairan Ustaz.
Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan akhi Zain Abdillah di Kiara Condong atas partisipasinya. Selanjutnya ada penelpon yang masuk di 0228686267. Kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa di mana? Dengan Abu Albani di Cijerah. Oh, Abu Albani Cijerah ya. Silakan Abu Albani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, Masya Allah Abu Albani ya, sudah cukup baik. Ya, barakallah. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Albani di Cijerah atas partisipasinya. Selanjutnya kami undang kembali antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di 0228686267. Kita coba angkat. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Ada dengan Robinson di Kendari Ustaz. Masya Allah, Robinson di Kendari ya? Ustaz. Kendari Iya, ya, Masya Allah. silakan Pak Robinson. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la a'bidum ma a'badtum. Afwan, diulangi. Ustaz. Wala antum, ulangi. Wala a'bidum ma'abadtum. La. Dari awal saja Pak Robinson, silahkan dari awal. Qul ya. Dibaca, kalau ada mushafnya dibaca nggak masalah ya. Bukan setoran hafalan di sini. Bacaan saja. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la Ana. Oh, afwan Ustaz. Iya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. A'bud, diperhatikan ya, hamzah dengan ainnya dibedakan. Diulangi sekali lagi. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Tamam, labas.
Lakum dinukum waliyadin. Ya, Masya Allah Pak Robinson sudah cukup baik ya. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Iya, Afwan, ana juga alhamdulillah baru belajar, alhamdulillah. Allah kasih kesempatan ana untuk Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Kalau perlu nanti lihat kajian-kajian yang sudah berlalu ya. Di situ banyak peringatan-peringatan dalam membaca ya. Diikuti dari surat awal, dari surat Al-Fatihah, kemudian dari An-Nas, kemudian mundur sampai ke surat yang sekarang ini ya. Boleh diikuti. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robinson di Kendari ya atas partisipasinya. Terakhir. Ya, kami undang kembali antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di pagi hari ini. Kami berikan kesempatan penelpon terakhir di 0228686267. Kita coba angkat. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akhi Rusdian di Ciberem ya. Nah, Ya, silakan Akhi Rusdian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Afwan, diulangi. Qul. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, afwan Akhi Rusdian, huruf qafnya diperhatikan ya. O. Nah. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, hamzahnya perhatikan ya. A'bud. Nah, diperjelas ya antara perbedaan antara hamzah dengan ainnya. Nah, dicoba. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, bas. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ya, Masya Allah, Rusdian ya, sudah cukup baik. Tinggal huruf ainnya ya diperhalus, kurang halus lagi. Kayaknya masih agak kasar sedikit ya, kurang lembut saja ya pengucapan ainnya. Dah, bas. Jazakallah khairan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Rusdian atas partisipasinya. Dan Akhi Rusdian menjadi penelpon terakhir di Tata Quran pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kami persilakan terlebih dahulu Al Ustadz untuk menyampaikan ikhtitamnya. Silakan Ustadz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, seperti biasa ya, tidak bosan-bosannya kami untuk mengingatkan kepada ikhwan sekalian, para pemirsa dimanapun antum berada, untuk senantiasa memperbanyak tilawatul Quran ya, memperbanyak tilawatul Quran. Di samping itu juga ya, karena kita dalam rangka berlatih ya, bisa dikatakan seperti itu, dalam rangka berlatih atau di dalam upaya meningkatkan kualitas bacaan kita, maka diperlukan berlatih tentu saja ya. Nah,
Dalam kondisi seperti itu, maka setiap kita membaca Al-Quran diusahakan semaksimal mungkin di situ ada betul-betul upaya untuk meningkatkan kualitas. Seperti misalnya ada beberapa peringatan di surat-surat pendek tadi ya, dari segi ikhfa kah, tebal dan tipisnya huruf misalnya, atau dari segi mad, maka dipraktekkan sebisa mungkin ya di setiap bacaan Al-Quran kita ya. Di setiap kesempatan kita tilawatul Quran, maka dipraktekkan ya seluruh apa yang disampaikan, seluruh apa yang sudah kita dapatkan, maka harusnya bisa dipraktekkan ya. Semuanya ya, semuanya. Dan di situ tidak hanya membaca begitu saja. Sekali lagi dibutuhkan upaya ya atau niat memang untuk meningkatkan kualitas bacaan kita. Dengan tadi ya, sekali lagi fokus ya, betul-betul sungguh-sungguh memperhatikan bacaan, memperhatikan materi yang disampaikan untuk diterapkan di setiap bacaan Al-Quran kita. Dengan demikian, kita di setiap membaca Al-Quran, maka mudah-mudahan ya, dan kita harapkan bisa lebih baik lagi, dan lebih baik lagi setiap membaca Al-Quranul Karim. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga dijadikan timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari, di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis Kencelengnya. Insya Allah, Kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah Kenceleng siap dijemput. Dengan Kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan Kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah.